Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan saya Faris Nurrahim Naim Syafi'i dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang eh, fundamental satu dari bahasa C++. Nah, jadi kurang lebih nanti saya akan membahas tentang variabel, tipe data, konstanta, kemudian kita akan membahas tentang array, kemudian input pengguna. Nanti input pengguna ini nanti ada getLine, ada chain. Nah, nanti kita latihan juga bareng-bareng. Kemudian untuk level 2-nya kita akan mempelajari tentang parameter, tentang return, kemudian scope ya teman-teman. Nah, di sini nanti ada scope lokal sama scope global. Terus kita juga akan belajar tentang komentar. Nah, jadi kita akan latihan pada video kali ini. Langsung aja kita masuk ke programnya. Nah, ke teman-teman di sini kita masuk ke program yang pertama. Kita menggunakan Visual Studio Code. Yang pertama kita akan membahas tentang konstanta di sini. Jadi konstanta ini adalah nilai yang konsisten, yaitu yang tidak akan berubah, yang sudah nilai tetap. Nah, di sini saya menggunakan nilai pi ya, teman-teman, yang 3,14 itu. Karena itu adalah konstanta yang tetap. Nah, pertama kita menggunakan include iostream sama using namespace std. Ini iostream sebagai library-nya, ini sebagai std sebagai namespace-nya. Nah, kemudian ini main-nya untuk main. Kemudian untuk const float p ini adalah artinya ini nilai konstan. Jadi kita menggunakan p karena nilainya adalah nilai yang konstan. Kemudian di sini kita ada float r. Nah, di sini float r ini adalah untuk menghitung jari-jari, untuk menghitung jari-jari. Jadi ini nanti outputnya adalah disuruh input masukkan jari-jari lingkaran. Kemudian inputnya adalah nilai R atau nilai jari-jari berupa tipe data float. Kemudian untuk tipe datanya di sini menggunakan variabel luas dan tipe data float. Nah, nilai konstanta tadi dikali R dikali R. Nah, itu untuk luas lingkaran. Jadi, outputnya nanti luas lingkaran sama dengan luas. Oke, mari kita coba jalankan programnya. Nah, di sini ada sedikit error. Errornya di mana ya? Nah, di sini kita coba running. Nah, di sini jari-jarinya kita masukin misal 14. Nah, jadi hasilnya adalah 615. Nah, ini karena tidak ada satuan, jadi hasilnya seperti ini, teman-teman. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu kita akan masuk ke hmm, kita akan belajar tentang konstanta define. Salah buka file, open file. Nah, ini. Kita akan belajar tentang konstanta define, terus kita juga akan belajar tentang array. Kita buka dulu array-nya. Kemudian kita akan belajar tentang scene. Scene getLine, oke? Nah, kita tadi yang konstanta udah ini apa? Masukkan jari-jari nilai lingkaran. Saya masukin 14, terus luas lingkarannya adalah 615 karena di sini dimasukkan rumus luas lingkaran
Kemudian ini tipe datanya berupa float, terus kita menggunakan nilai pi adalah sebagai konstanta, nilai konstan dengan tipe data float yaitu 3,14 nilai konstannya. Nah, terus ini R sebagai nilai sebagai jari-jari. Oke, kita lanjut ke konstanta define. Nah, di sini kita menggunakan include IOStream juga, ini juga kita gunakan, tapi bedanya kita di sini menggunakan define. Konstanta menggunakan define. Nah, kemudian juga di sini kita menggunakan define untuk menghitung luas lingkaran. Oke, jadi pada dasarnya define ini kita bisa menulis sebuah fungsi intinya, tapi kita bisa memasukkan ke dalam global. Jadi kegunaan define ini bisa banyak. Nah, kemudian konstanta juga bisa digunakan untuk mendeklarasikan sebuah seperti ini kayak pi. Jadi kita nggak usah lagi memasukkan ke dalam sebuah fungsi. Jadi kita bisa menggunakan di fungsi manapun. Gitu. Seandainya kita ingin menggunakan fungsi lagi, seperti contoh poin tuas. Nah, jadi kita tidak usah lagi mendeklarasikan fungsi ini. Jadi sudah cukup diwakili oleh define. Nah, kemudian di sini sama seperti tadi ya teman-teman, menggunakan jari-jari, kemudian akan menghitung kelilingnya berapa menggunakan 2 kali pi kali r. Nah, kemudian untuk luasnya dengan rumus ini, tadi kita udah menggunakan define, membuat define. Define itu kayak fungsi, yaitu kita udah menulisnya di sini. Jadi kita tidak perlu lagi menulis rumus yang panjang di sini. Kita tinggal masukin ini. Kemudian di sini untuk outputnya disuruh masukin keliling lingkarannya mau berapa, terus keliling, kemudian luas lingkaran berapa. Mari kita coba jalankan programnya. Oke, masukkan jari-jari. Misal saya masukkan 7. Nah, keliling lingkaran adalah 43, kemudian luas lingkarannya adalah 153. Oke, sangat mudah. Kemudian kita lanjut ke array. Nah, di sini pertama array akan menggunakan std, terus menggunakan iostream. Di sini ada juga yang menggunakan std. Jadi kita pertama penjelasan tentang ini yang tanpa menggunakan std. Jadi seperti biasa kita pakai iostream. Nah, kemudian kita mendeklarasikan ini. Jadi kalau di Python seperti list ya teman-teman. Nah, di sini kita deklarasikan sebagai integer karena ini berupa integer. Jadi kalau ini cuma bisa memuat berupa angka yang bernilai integer, teman-teman. Jadi nilainya di sini ada 5. Jadi ada 90, 85, 75, 88, dan 92. Nah, kemudian daftar nilai akan ditampilkan di sini. Kemudian kita menggunakan looping ya untuk menampilkan daftar nilai. Jadi konsepnya adalah ketika integer sama dengan 0, kemudian integer kurang dari 5, kemudian i plus plus. Artinya ketika integer sama dengan 0, maka i-nya terus berjalan hingga i itu lebih kecil dari sama dengan 5. Ketika i lebih besar atau sama dengan 5, maka berhenti loopingnya. Terus si outnya nilai iya teman-teman. Nah, kemudian nilai ini merupakan variabel dari ini. Kita menggunakan indeks ini ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, sampai ke 4. Jadi di looping sampai eh, nilainya false. Mari kita coba jalankan.
Oke, di sini masih ada kesalahan. Salah. Nah, di sini udah terlihat outputnya. Daftar nilai adalah 90, 85, 75, 88. Seperti itu, teman-teman. Nah, seperti tadi, itu daftar nilainya udah muncul 90, 85, 75, 88, dan 92. Oke, jadi seperti itu. Kita lanjut ke yang berikutnya. Kita masuk yang menggunakan library. Ini saya aktifkan. Nah, tadi kan nggak pakai library vektor. Nah, di sini kita menggunakan library vektor. Nah, jadi vektor ini punya library sendiri. Jadi lebih memungkinkan kita untuk menggunakan fungsi-fungsi yang banyak. Di sini ada push back, terus ada juga push forward dan sebagai dan lain-lainnya. Nah, kemudian di sini kita menggunakan vektor dan string. Kemudian menggunakan variabel nama di sini. Jadi nanti akan tersimpan di sini. Jadi kita tidak perlu menentukan berapa maksimal nilainya seperti yang di sini tadi. Jadi sesuai dengan inputan yang akan kita masukin. Nah, jadi di sini pushback nama. Artinya nama ini akan dimasukkan ke dalam vektor nama. Jadi nama di sini merupakan tipe data string. Jadi dia bisa masukkan tipe data seperti ini berupa kata-kata. Sini ada Andi, Budi, kemudian yang ketiga ada Cici. Kemudian sama konsepnya kayak tadi, ada daftar nama, tapi di sini daftar nilai. Nah, di sini daftar nama. Sini ada string n sebagai string n sama dengan nama. Nah, jadi n ini sebagai nama gitu, teman-teman. Jadi kita nanti hasilnya seperti ini akan ditampilkan n. Oke, kemudian kita jalankan programnya. Nah, di sini dia masih muncul daftar nilai yang tadi ya, teman-teman. Kita coba hapus dulu. Oke, kita coba running kembali. Nah, ini seperti ini pastinya dia suka VS Code. Kita buka kembali VS Code-nya biar ke refresh gitu. Oke, karena VS Code kadang dia tidak ke refresh otomatis gitu. Nah, baru kita coba running. Nah, di sini telah muncul daftar nama yaitu Andi, Budi, dan Cici. Di sini daftar nama sebagai si outnya daftar nama, kemudian for string n sama dengan nama. Jadi nama ini dijadikan sebagai variabel n gitu. Nah, kemudian si outnya tanda ini yaitu yang ini, kemudian n ini udah dijadiin variabel yaitu isinya nama gitu, teman-teman. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke cin. Nah, selanjutnya ke cin. Di sini kita akan membahas tentang cin. Maaf. Ini. Nah, jadi cin itu merupakan sebuah fungsi yang ada di library IOStream. Jadi, fungsi-fungsi umum seperti cout, kemudian cin, itu merupakan bagian dari fungsi IOStream. Jadi, IOStream itu menyediakan beberapa fungsi umum yang bisa digunakan.
Kemudian kita menggunakan namespace std. Nah, kemudian ini kita jelasin, kita menggunakan integer umur. Kemudian si outnya bertanya, masukkan umur Anda. Kemudian kita harus masukkan si in umur. Nah, si outnya adalah umur Anda adalah uh, umur yang dimasukin si user terus tahun gitu. Jadi ini kita coba jalankan dulu. Nah, di sini nggak ke refresh lagi teman-teman. Nggak tahu kenapa seperti itu VS Codeku. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, mari kita coba running. Nah, ini untuk in getLine. Ini tapi yang ini kita belum menggunakan getLine. Nanti ya setelah ini kita akan mencoba untuk menggunakan getLine. Dan kita akan jelaskan bareng-bareng. Di sini masukkan umur 18. Kemudian umur Anda adalah 18 tahun. Nah, di sini saya demokan dulu. Masukkan umur Anda. Di sini si outnya menanyakan menyuruh masukkan umur si user. Kemudian si innya itu adalah jawaban dari si user. Kemudian dimasukkan menjadi umur. Dan tipe data yang digunakan di sini adalah integer. Jadi kalau misal umurnya itu dimasukin bukan berupa angka, maka dia nggak akan menghitung, maka nilainya akan nol. Kemudian si outnya menghasilkan setelah jawaban umur Anda adalah jawaban si user yaitu umur, kemudian tahun. Maka hasilnya seperti ini. Oke, ini kita nonaktifkan, kemudian ini kita aktifkan. Nah, selanjutnya kita menggunakan getLine ya teman-teman. Nah, di sini eh, kita sama menggunakan IOStream, kemudian di sini menggunakan namespace std. Nah, kemudian kita menggunakan getLine di sini menggunakan getLine yang merupakan dari library IOStream. Di sini kita menggunakan tipe data string ya teman-teman, kemudian nama lengkap. Nah, si out masukkan nama lengkap. Nah, kalau kenapa kita enggak menggunakan in aja? Karena itu merupakan input dari si user. Jadi nanti si outnya ini adalah menyuruh si user untuk masukkan nama lengkap. Kemudian setelah si user masukkan nama lengkap, uh, si in-nya dari jawaban si user, kemudian nama lengkapnya si user. Kemudian si outnya adalah halo, nama lengkap si user. Gitu. Kita coba running teman-teman. Nah, ini harus di refresh lagi. Ya Tuhan. Oke, mari kita coba. Nah, masukkan nama lengkap. Saya masukkan Faris Nurohim Naim Syafi'i. Halo Faris Nurohim Naim Syafi'i. Nah, ini adalah yang menggunakan in getLine. Perbedaannya ketika kita tidak menggunakan in getLine nanti yang ditangkap oleh programnya hanya ini karena ada line jadi dia tidak bisa menangkap. Kita coba nggak menggunakan in getLine. Kita lihat bersama-sama. Oke, mari kita coba running. Tapi kayaknya ini harus di refresh kembali ya. Kita coba saja.
Ya elah. Nah, Faris Nur Rahim Naim Syafi'i. Nah, di sini masih terlihat sama karena belum di-refresh. Bentar. Oke, nah di sini kita coba running. Nah, tadi kan menggunakan getline. Nah, ini kita coba untuk tidak menggunakan getline. Apakah hasilnya akan sama? Nah, di sini hasilnya cuma halo Faris. Jadi, getline ini adalah fungsinya untuk menangkap seluruh nama lengkap ketika ada line atau spasi gitu, teman-teman. Tapi kalau kita tidak menggunakan ini, maka yang ditangkap adalah cuma satu kata aja. Kalau udah ketemu spasi, itu dia tidak bisa menangkap. Seperti itu, teman-teman. Terus kemudian kita lanjut ke latihan. Jadi tadi fungsi getLine itu adalah untuk mengambil line yang kita inputkan. Tapi tadi kita tidak pakai getLine, jadi line-nya tidak diambil. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita masuk ke latihan-latihan. Em, vektor, kemudian tebak angka. Eh, nah, di pertama kita menggunakan, kita latihan tentang konversi suhu ya, teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan library IOStream lagi, kemudian menggunakan namespace std. Nah, kemudian di sini ada integer, kemudian main, kemudian di sini kita menggunakan float, terus si outnya itu adalah masukkan suhu Celcius. Nanti si innya itu eh, memasukkan jawaban, terus jawabannya itu dijadikan em, variabel Celcius, teman-teman. Nah, kemudian jawaban tersebut diolah di sebelah sini menjadi Fahrenheit, dikonversi ke nilai Fahrenheit. Dengan rumus seperti ini, Celcius adalah jawaban dari si user, kemudian dikali 9/5 ditambah 32. Maka si outnya adalah hasil dari variabel Fahrenheit, kemudian derajat F gitu, teman-teman. Jadi, ketika nanti dia memasukkan selain float atau nilai integer, maka nilainya ke return menjadi 0. Oke, teman-teman, langsung saja kita coba running. Masukkan suhu Celcius. Saya misal masukkan 12 di sebelah sini. Nah, hasilnya adalah 53,6. Seperti itu, teman-teman. Jadi, ini masukkan suhu Celcius merupakan Cout di sebelah sini. Cout di sebelah sini, masukkan suhu Celcius. Kemudian jawaban dari ini 12 dijadikan sebagai Cin yang merupakan Cin yang dijadikan sebagai Celcius. Kemudian untuk menentukan hasilnya diolah rumus ini Celcius tadi jawaban dari user dijadikan menjadi variabel Fahrenheit.
Kemudian jawaban dari user tadi dikalikan dengan rumus konversi ke Fahrenheit. Kemudian si outnya adalah ini, hasil dari Fahrenheit derajat barat. Gitu teman-teman. Derajat. Nah, selanjutnya kita masuk ke vektor input. Di sini, bentar. Oke, satu, dua, tiga. Nah, selanjutnya kita lanjut ke yang kedua. Ya, untuk latihan yang kedua di sini kita menggunakan vektor input ya teman-teman. Nah, di sini kita memiliki dua library, yaitu IOStream dan vektor. Dan menggunakan namespace std ini. Kemudian kita panggil ya teman-teman string vektor. Kemudian kita masukkan ke dalam variabel daftar. Di sini, kemudian string nama. Jadi kita nggak perlu menggunakan vektor lagi karena ini hanya menyimpan nama kita. Kemudian cout berapa banyak nama yang ingin dimasukkan. Kemudian in masuk ke dalam jumlah. Jumlah ini adalah jawaban dari user. Kemudian in ignore artinya kita akan membersihkan new line baru. Jadi kita akan membersihkan. Jadi tidak ada data yang tertumpuk. Sehingga tidak terjadi error. Kemudian kita ada di sini kita panggil integer sebagai 0, kemudian i kurang dari jumlah, kemudian i plus plus. Jadi si outnya nanti masukkan nama ke i ditambah 1. Nah, jadi sesuai dengan ininya. Jadi ntar karena i-nya itu dimulai dari 0, maka kita harus tambah dengan 1. Maka nanti supaya dari nama ke 1, kedua, sampai ke seterusnya. Bukan dari nama ke 0. Nah, kemudian getLine ini supaya bisa namanya ada spasi. Kemudian kita pakai pushback. Nah, nama itu dimasukkan ke dalam vektor daftar. Kemudian akan di cout, artinya kita akan menampilkan nama-nama yang sudah dimasukkan nanti. Kemudian kita menggunakan looping for string n, yaitu dari variabel daftar. Daftar ini dijadikan menjadi n, gitu teman-teman. Terus cout-nya ini, kemudian daftar namanya itu, kemudian oke. Kita jalankan programnya. Berapa banyak nama yang ingin dimasukkan? Saya ingin memasukkan 3 aja. Kemudian di sini disuruh masukkan ininya ke enternya 2 kali. Oke. Sa Satrio, kemudian Wawan, Wawap. Oke. Jadi hasilnya seperti ini. Daftar nama yang dimasukkan tadi ke enter, maaf. Kemudian Satrio, Wawap. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini N untuk mengenter. Jadi daftar namanya itu enggak muncul di sebelah sini, tapi ke enter ke barisan selanjutnya. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi sesuai dengan apa yang sudah kita buat di sini ya teman-teman. Kita lanjut ke Alpro.
Satu, dua, tiga. Oke, kita lanjut ke tebak angka. Nah, di sini kita menggunakan library IOStream, kemudian CSTDLib untuk apa? Karena kita menebak-nebak angka untuk kalau di Python dia pakai random gitu. Jadi nanti nomor-nomor yang keacak. Kemudian di sini ada library seedtime untuk waktunya, kayak di proyekan sebelumnya ya teman-teman. Kemudian kita di sini menggunakan namespace std lagi. Nah, oke, di sini kita mengatur waktu s srun untuk random time gitu ya teman-teman. Kemudian di sini kita mengatur angka rahasia yang mana rumusnya adalah nanti nilainya diacak menggunakan run ini atau random kalau di Python ya teman-teman. Kemudian angka yang diacak adalah angka 1 sampai 10 gitu teman-teman. Kemudian tebakannya nanti berupa integer. Kita atur berupa tipe data integer, bukan berupa huruf, teman-teman. Buka atau string. Nah, nanti pas di running si outnya yang pertama game tebak angka, kemudian si outnya aku sudah memilih angka dari 1 sampai 10, kemudian eh, garis miring ini N untuk di enter, kemudian si out coba tebak. Nah, nanti disuruh tebak. Di sini kita sudah membuat fungsinya while ketika true. Pertama si outnya itu menyuruh masukkan tebakanmu. Terus jawaban dari si user di sebagai si in yang merupakan tebakan. Nah, ketika tebakannya nanti sama dengan angka rahasia, maka si outnya eh, apa outputnya nanti keren, kamu berhasil menebaknya. Terus selesai. Nah, else if-nya ketika tebakannya lebih dari angka rahasia, maka si outnya terlalu besar, coba angka yang lebih kecil. Terus nanti si user mengisi lagi. Kemudian else-nya si out terlalu kecil, coba angka yang lebih besar. Kemudian si out-nya terima kasih sudah bermain. Terus di return ke nilai 0 ketika tidak sesuai dengan program yang kita buat. Langsung saja kita coba. Oke, ini game tebak angka dari si out yang ini. Kemudian aku sudah memilih coba tebak. Nah, di sini saya akan coba menebak angka 1 sampai 10. Saya coba 6. Wah, nggak seru banget ya, langsung benar. Ternyata benar. Coba kita mengasal dulu. Nah, kita coba angka 3. Nah, ternyata yang kita masukin terlalu kecil. Coba angka lebih besar. Berarti angkanya yang lebih dari angka 3 teman-teman. Kita coba angka 6. Terlalu besar. Nah, berarti antara 4 atau 5. Kita masukin 5. Terlalu besar, berarti jawabannya adalah 4 teman-teman. Terima kasih sudah bermain. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke 10.2.
1, 2, 3. Nah, kita masuk di Alpros 10.2. Oke. Nah, di sini kita masuk tentang scope ya teman-teman. Jadi scope itu dibagi menjadi dua. Jadi ada scope variabel global, kemudian ada scope variabel lokal. Nah, jadi scope variabel global itu apa sih teman-teman? Jadi variabel global itu, jadi nilai variabel ini bisa digunakan di semua fungsi. Jadi kita ingin membuat fungsi sebanyak apapun, kalau dia menggunakan variabel global, maka kita bisa menggunakan variabel global itu dimanapun fungsi itu. Beda dengan variabel lokal, dia hanya bisa digunakan di dalam fungsi itu, fungsi ini. Jadi tidak bisa digunakan di fungsi lainnya. Jika digunakan akan bernilai 0. Nah, di sini sebagai contoh ya teman-teman, kita menggunakan integer nilai global yaitu nilainya 10. Kemudian untuk nilai lokalnya adalah 5. Nah, di sini untuk pengujiannya di sini kita akan menampilkan nilai global di sini dan juga nilai lokal. Tentunya di sini nilai lokal akan keluar karena masih ada di dalam suatu fungsi. Kemudian di sini kita akan tampilkan di sini teman-teman cetak. Artinya di main ini kita akan tampilkan nilai-nilai ini. Kemudian cout akses variabel global di main. Berarti nanti diakses nilai global di main menu. Gitu. Coba kita jalankan. Bentar. Oke, sepertinya ada kesalahan di sini. Jadi teman-teman kalau ingin membuat sebuah file, nama filenya itu nggak boleh dari awalan angka gitu teman-teman. Jadi harus dirubah dulu nama filenya menjadi bukan angka teman-teman. Nah, em, nah di sini kita harus rubah, kita harus hapus nilai angkanya. Ini tadi biar memudahkan. Oke, mari kita buka kembali. Scope. Nah, kita coba langsung jalankan aja ya, teman-teman. Nah, di sini udah terlihat kalau nilai lokal adalah 10, 5, kemudian nilai global adalah 10, teman-teman. Aduh, capek. Nah, lokalnya ini bisa diakses di lokalnya sendiri, kemudian variabel global ini bisa diakses di manapun. Terus kayak di sini dia bisa diakses gitu teman-teman. Kemudian kita lanjut ke fungsi. Nah, di sini kita udah masuk di program untuk fungsi ya teman-teman. Di sini mungkin kita mengaktifkan dulu dan ini diaktifkan. Nah, kayaknya harus di-refresh deh biar nggak 2 kali bekerja. Nah, kita di sini menggunakan void void halo. Artinya kita tidak memiliki keluaran apa-apa. Kita tidak memerlukan masukan apapun. Jadi kita hanya menampilkan cout atau print kalau di Python. Jadi kalau tidak ada input yang kita masukkan,
kita cuma menggunakan void. Di sini kita jadikan sebagai halo. Kemudian di sini juga saya menggunakan void nama. Ini saya akan ganti jadi Faris, nama saya, teman-teman. Nah, ini kita udah buat dua fungsi. Yang pertama fungsi halo sama fungsi nama. Jadi integer main kita panggil halo, fungsi halo dan fungsi nama. Ulang, cut. Satu, dua, tiga. Oke teman-teman, jadi di sini kita tentang fungsi. Nah, di sini kita menggunakan ini seperti biasa. Kemudian kita membuat dua fungsi. Yang pertama fungsi halo, kemudian fungsi nama. Nah, di sini kita menggunakan void. Void digunakan karena kita nggak menggunakan in yang akan dimasukkan si user. Jadi kita cuma menggunakan si out atau kalau di Python yaitu print. Nah, jadi halo ini fungsi tanpa parameter. Kemudian kita menggunakan fungsi kedua yaitu fungsi nama. Si outnya adalah Faris gitu teman-teman. Kemudian kita panggil fungsinya fungsi halo, fungsi nama gitu teman-teman. Coba kita running. Coba kita running kembali. Oke, karena ini belum di refresh ya teman-teman. Nah, mari kita coba running kembali. Ya. Nah, kita coba running. Di sini ada yang salah ya. Oh, di sebelah sini. Nah, kita run. Kayaknya harus di refresh. Karena tadi habis kita rubah. Oke. Di sini udah kita refresh. Kita coba running. Ini kesalahan lagi. Nah, di sini udah berhasil ya teman-teman. Kita memanggil fungsi halo dan fungsi nama, di mana isi fungsi dari halo yaitu halo ini fungsi tanpa parameter, terus fungsi dari nama yaitu varies. Jadi seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini yaitu dengan parameter. Ini dirubah jadi ini. Kita refresh dulu.
Nah, di sini fungsi dengan parameter. Oke, nah di sini kita membuat fungsi ini, fungsi sapa. Terus pada parameternya string nama. Nah, ini parameternya adalah string. Kita memberikan input, jadi kasih nama teman-teman. Nah, di sini berarti sapa artinya nanti dimasukkan nilai ini Faris, kemudian dimasukkan lagi nilai Naim. Itu adalah string sebagai parameter. Jadi akan nanti ditampilkan string nama. Maka nanti hasilnya halo Desta, halo Faris, halo Naim. Halo Faris, halo Naim. Jadi seperti itu teman-teman. Sama seperti tadi, cuma ini tambahannya adalah parameter, yaitu parameternya string. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan parameter yang memberikan sebuah keluaran ya teman-teman. Sini saya aktifkan dulu, kemudian di refresh dulu. Nah, kita masuk ke sini ya teman-teman. Kita masuk di sebuah fungsi yang menggunakan return value. Nah, di sini ada fungsi tambah, kemudian nilai perkalian. Nah, di sini kita tidak menggunakan nah, di sini kita akan tambah nilai A dan B integer sebagai integer. Kemudian ini fungsi perkalian. Kemudian return A kali B. Kemudian mainnya adalah eh, tambah, misal dari tambah, kemudian 5 dan 3. Di sini kita menggunakan fungsi tambah ya teman-teman. 5 ditambah 3. Nanti si outnya adalah hasil penjumlahan jika hasil. Nah, kemudian si out untuk ini juga sama seperti itu. Perkalian 4 dan 6. Mari kita coba running. Oke, di sini jalan lagi. Kita refresh. Oke, kita langsung coba running ya teman-teman. Nah, di sini udah menampilkan hasilnya teman-teman. Jadi hasil penjumlahan adalah 8, hasil perkalian adalah 24. Dimana ini untuk fungsi penjumlahan, ini untuk fungsi perkalian. Kemudian fungsi intinya ada di sini untuk penyelesaiannya, dimana hasil kita buat variabel hasil untuk tambah, fungsi tambah, kita masukin nilai 5 dan 3. Kemudian si outnya dan si out untuk perkalian. Seperti itu teman-teman. Nah, 1, 2, 3. Nah, teman-teman, kita selanjutnya adalah tentang komentar. Di sini kita seperti biasa ya, kita membuat komentar kayak tadi.
Ini untuk satu baris. Kemudian kita juga bisa membuat komentar untuk banyak baris ya teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan tanda garis miring itu, terus tanda bintang. Nah, di situ akan bisa menjadi dua komentar, teman-teman. Misal tidak digunakan yang ini, maka dia tidak menjadi sebuah komentar, teman-teman. Seperti itu. Itu untuk contoh komentar di C++. Kalau komentar di Python kan pakai tanda tanda pagar ya teman-teman, tanda pagar. Tapi kalau di C++ menggunakan tanda garis miring ini untuk satu baris, kemudian dua baris atau lebih bisa menggunakan tanda seperti ini di awal, kemudian diakhiri dengan tanda yang sama. Oke, selanjutnya adalah std. Oke teman-teman, kita sekarang akan lanjut ke pembahasan std teman-teman. Oke, di sini kita akan membahas std. Kita akan membahas tentang penggunaan using namespace std. Jadi using ini merupakan standar supaya kita nggak perlu menulis namespace lagi. Jadi ketika kita menggunakan namespace std, maka si out ini akan bersih. Jadi kita nggak perlu lagi menulis std cout dan seterusnya. Jadi akan mempermudah kita dalam menulisnya. Nah, ketika kita tidak menggunakan using space std, maka ketika kita membuat sebuah fungsi, maka kita harus menggunakan standar ini. Nih, terus ini enggak. Jadi kita menggunakan using namespace std supaya kita nggak perlu menulis lagi di sebelah sini, kemudian di sebelah sini. Jadi itu untuk menyederhanakan codingan kita, teman-teman. Jadi itulah penjelasan tentang namespace std. Oke, kemudian kita akan lanjut ke latihan. Um, apa ya latihannya? 1, 2, 3. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan membuat kalkulator sederhana ya teman-teman. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Fungsinya sama ya teman-teman untuk melakukan
penghitungan. Di sini kita memiliki tipe data dan variabel, ada nilai A dan B untuk memasukkan nilainya. Nah, di sini ada cout kalkulator mini, kemudian ada cout tambah, kemudian kita me, apa, memberikan opsi untuk si user. Ada opsi yang pertama adalah tambah, kedua kurang, kali, bagi. Kemudian si output kemudiannya adalah pilih menu, kemudian jawaban dari user tersebut dari tambah, kurang, kali, bagi adalah sebagai cin. Kemudian setelah itu eh, dimasukkan masukkan angka pertama. Program menanyakan angka pertamanya apa. Kemudian jawabannya menjadi cin A. Kemudian cout masukkan angka kedua menjadi cin B, teman-teman. Nah, selanjutnya kita menggunakan switch case. Jadi switch case ini berguna ketika ada case atau kondisi-kondisi yang kita membutuhkan angka, begitu teman-teman. Jadi case ini kita bisa ganti sesuai pilihan dari user, teman-teman. Jadi ini penggunaannya fleksibel. Kita juga bisa menggunakan if else kalau kita mau, tapi kalau menurut saya sebaiknya kita menggunakan case aja, teman-teman, supaya lebih hemat tempat, kemudian lebih sederhana juga. Seperti itu, teman-teman. Untuk case pertama adalah A tambah B, case kedua adalah A kurang B, terus kemudian ketika selesai akan break, selesai, seperti itu, teman-teman. Kemudian jika selain dari keempat case itu, maka si outnya adalah menu tidak valid, seperti itu, teman-teman. Untuk mengantisipasi terjadinya human error atau kesalahan dalam input, teman-teman, kita jalankan programnya. Oke, di sini pilih menu. Bentar, kayaknya error, teman-teman. Nah, di sini kita pilih menu tambah aja, teman-teman. Masukkan angka pertama. Waduh, ada apa yang terjadi di sini? Em, Masukkan angka pertama. Kita coba running kembali. Oke, kita pilih ternyata angka ya, teman-teman. Misal 1 adalah tambah, berarti kita ketik 1. Nah, masukkan angka pertama, misal 12. Angka kedua adalah 13. Maka hasilnya adalah 25. Oke, kita coba demokan kembali. Ini adalah si out yang pertama ya, teman-teman. Kemudian kita memberikan pilihan kepada si user di si out ini. Nah, di sini ada tanda N untuk enter ke baris selanjutnya, kemudian di selanjutnya lagi sampai seterusnya. Kemudian si out-nya adalah pilih menu. Terus pilih menu untuk pilihan, teman-teman. Kemudian pilih jawaban dari
user adalah cin yang dijadikan menjadi variabel pilihan. Kemudian cout berikutnya adalah masukkan angka pertama. Di sini kemudian disuruh jawab si user, kemudian jawabannya menjadi cin variabel a. Nah, di sini untuk a dan b. Kemudian melanjutkan proses kalkulasinya dan hasilnya adalah seperti ini. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke pengelolaan barang. Di sini satu, dua, tiga. Oke, kemudian adalah latihan tentang pengelolaan barang, teman-teman. Di sini kita akan membuat pengelolaan barang. Jadi konsepnya adalah kita menjadi sebuah kasir, kita memiliki sebuah barang, dan kita akan menjualnya kepada pembeli. Jadi ini adalah program untuk jual belinya. Oke, pertama kita menggunakan dua standar library, yaitu IOStream dan vector, kemudian namespace std. Kemudian juga kita menggunakan vector untuk memasukkan nama-nama barang apa saja yang akan dibeli si user. Kemudian kita menggunakan vektor integer untuk harga barangnya. Jadi bisa banyak barang yang akan dipilih. Kemudian kita menggunakan integer pilihan yang berupa pilihan dari user. Kemudian untuk opsi yang pertama adalah tambah barang, opsi kedua adalah tampilkan barang, opsi ketiga adalah hitung total belanja, kemudian opsi keempat adalah keluar. Kemudian out-nya adalah pilih menu, kemudian masuk ke pilihan, kemudian disimpan ke dalam cin yang disimpan ke dalam variabel pilihan. Nah, if pilihan sama dengan 1, maka dijalankan oleh program string nama. Kita membuat variabel nama di sini, teman-teman. Kemudian kita membuat variabel harga juga yang sebagai tipe datanya integer. Kemudian cout-nya masukkan nama barang, kemudian cin ignore. Artinya kita mengabaikan jika ada error, human error. Kemudian kita menggunakan jetline, ketika namanya itu ada spasi, maka tidak terjadi error. Kemudian cout, masukkan harga barang, kemudian harga, variabel harga. Kemudian di sini ada pushback. Kita menggunakan pushback, kita menggunakan fungsi yang ada di dalam vektor. Kemudian ini mengambil dari variabel nama, kemudian pushback mengambil dari variabel harga. Kemudian ada ditampilkan barang ditambahkan. Kemudian ketika pilihan tidak sama dengan 1, artinya pilihan adalah sama dengan 2, maka program akan memberikan daftar barang. Jadi ketika barang sama dengan empty, nah ini adalah fungsi dari vektor di dalam vektor. Namanya empty, untuk mengecek apakah barang itu ada atau tidak. Kemudian setelah dicek ketika tidak ada, maka akan menampilkan belum ada barang. Kemudian ketika tidak kosong atau ada isinya, maka akan dilakukan looping ya teman-teman. Nah, diinisiasikan sebagai i, kemudian i lebih kecil dari nama barang. Nah, nama barang ini kan ada berupa vektor ya teman-teman. Vektor itu bisa berupa indeks. Nah, indeks yang paling besar itu akan dimasukkan di sini sesuai dengan indeks di dalam vektor size. Nah, size ini adalah fungsi yang ada di IOStream untuk mengecek berapa sih ukuran dari vektor itu. Kemudian ini ada i++. Cout i ditambah 1. Kemudian nama barang jadi indeks ke i.
kemudian cout garis, terus harga barang. Kemudian seperti itu teman-teman. Nah, kemudian sama aja seperti kalau pilihan ketiga, kalau bukan pilihan dua, gitu teman-teman. Artinya di sini menghitung total belanjaannya teman-teman. Nah, jadi kalau ada belanja yang baru, maka belanja lama yang dihapus. Seperti itu teman-teman. Kemudian sama else if pilihan 4 adalah keluar. Cout-nya keluar. Kemudian else-nya adalah pilihan tidak valid kalau misal ada human error. Oke, langsung aja kita coba running. Menu kasir sederhana. Sesuai yang di sini, cout menu kasir sederhana. Terus tanda N ini adalah untuk lanjut ke baris selanjutnya. Kemudian 1, 2, 3, 4 adalah pilihan. Terus kita menyuruh si user untuk pilih menu. Misal kita pilih 2 untuk tampilkan barang. Oh, karena ini belum memilih barang, jadi kita milih 1 dulu. Masukkan nama barang. Misal kita masukkan bawang. Masukkan harga barang, misal 20. K, 20. Nah, terus kita kalau tambah barang lagi berarti pilih angka 1. Misalnya nama barangnya adalah cabai. Kemudian masukkan harga barang misal 10. Nah, terus kita misal mau menghitung total belanja kita, maka total belanjanya adalah Rp 30. Kemudian kita pilih keluar. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Hasilnya seperti itu. Mungkin seperti itu dulu video mana ya? Oke, jadi itu saja video dari pertemuan pada video kali ini. Mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya.